jadi moderator untuk sesi ketiga IC Writing dengan Om J. Semuanya udah siap dong ya? Oke, selamat datang di IC Writing yang sesi yang ketiga. Sebelumnya saya akan jelasin dulu sedikit tentang IC, terutama 4 pilar dari IC. Guru belajar, lifelong learning, learner, guru berbagi, guru menginspirasi, dan guru menulis. Dan ini yang ingin kita wujudkan lewat webinar acara sesi seperti writing ketiga ini. Ini harapan kita supaya kita semua peserta rajin menulis di blog dan saling berkunjung sehingga kita bisa mendapatkan masukan-masukan atau respon-respon yang lebih menantang buat tulisan berikutnya. Kemudian di IC kita masih menunggu tulisannya, pengalaman mendidik dari sudut pandang sebagai orang tua atau sebagai guru, supaya kita bisa menjadikan untuk satu buku. Dan masing-masing peserta akan dapat membuat buku kumpulan dari artikel-artikel yang ditulis blog itu nanti di akhir tahun 2020. Buku pertama itu buku kayak pengurus dan anggota IC, pendidik, timeline-nya ini mungkin bisa dicatat untuk semua peserta untuk kapan proses kumpulan kegiatan kita, kolaborasi selama kegiatan IC menulis lewat Zoom yang dari pertama hingga nanti yang kita lakukan di ketiga ini. Ya. Partisipasi yang konsisten, yang semua, komitmen semua yang ikut, kita harapkan terus semangat. Nah, ini yang ditunggu-tunggu hari ini, ya, Om J yang akan mengisi dengan yang bagian ketiga, menulis untuk menggunakan yang kisah nyata. Apa yang akan kita dapatkan hari ini kita bisa langsung praktekkan di blog-blog masing-masing. Sedikit profil tentang Om J. Nah, mungkin tanpa panjang lebar lagi, saya persilahkan Om J untuk mulai. Silakan Om J. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya, kawan-kawan dari seluruh tanah air. Selamat berjumpa kembali dengan Om J, guru blogger Indonesia. Senang menyapa Bapak Ibu semua. Dan kayaknya kebanyakan ibu-ibu nih, bapak-bapaknya sedikit. Hari ini materi ketiga ya. Om J memberikan materinya. Balik dulu Mbak, back dulu Mbak. Kita akan berbagi, saya akan berbagi bagaimana menulis kisah nyata atau true story. Yang pertama, cerita dari diri sendiri. Yang kedua, cerita dari orang lain. Cerita untuk orang lain. Ketiga, cerita yang berasal dari keluarga. Dan keempat, cerita yang kita ceritakan berasal dari lembaga atau sekolah kita. Nah, keempat kisah nyata ini bisa kita padukan dalam sebuah kisah inspiratif yang menarik sehingga enak dibaca. Next. Menulis kisah nyata ini sering saya tulis di Kompasiana. Teman-teman nanti bisa buka di kompasiana.com/Wijaya Lab. Jadi sering saya nulis di sana dan dari sana sudah banyak buku-buku lahir dari menulis di Kompasiana. Dan alhamdulillah buku-bukunya menjadi bestseller dan banyak dibeli oleh kawan-kawan dari seluruh Indonesia. Bahkan ada juga yang pesan dari luar negeri. Karena memang kisahnya sangat inspiratif buat mereka.
Nah, kisah-kisah inilah yang ingin saya bagikan hari ini, bagaimana kita menulis kisah nyata sehingga enak dibaca walaupun kita sama. Tolong di-mute yang belum di-mute atau admin di-unmute aja dulu semuanya. Ya, oke, terima kasih kerjasamanya. Nah, menulis kisah nyata ini yang paling bersejarah dalam hidup saya masukkan dalam buku modern ternama. Kakak bawa headset nggak, Kak? Next, berikutnya. Ini sebuah kisah nyata ketika saya berada di China University of Mining Technology di Tiongkok. Waktu itu saya merasa sedih karena mata pelajaran saya dihilangkan dalam kurikulum. Waktu itu mata pelajaran TIK hilang dalam kurikulum 2013 dan diganti prakarya. Mungkin kalau tidak diganti prakarya mungkin saya tidak terlalu sedih ya, karena ini diganti oleh sebuah mata pelajaran baru yang saya harus mengikutinya, suka atau tidak suka. Dan pada akhirnya banyak guru TIK tidak bisa ikut guru berprestasi, Olimpiade Guru Nasional, tidak bisa ikut lomba Nobel, dan kami semuanya mengalami bagaimana diskriminasi kepada guru-guru TIK. Tapi kemudian guru TIK berjuang menemui Dirjen GTK dan alhamdulillah Pak Bambang sama Akitri, ketua dan wakil ketua komunitas guru TIK menghadap pejabat di Kemdikbud, kami berhasil untuk ikut lomba Nobel. Nah, setelah diperbolehkan ikut Nobel itu, muncul semangat tinggi buat saya bahwa karya tulis saya ini harus berhasil tembus di tingkat nasional. Sehingga pada saat itu saya tidak tidur untuk mengerjakannya, karena sistemnya kebut semalam. Dan ternyata setelah saya berjuang malam itu, saya menuliskan semuanya dengan cara yang hati-hati dan juga dengan hati. Alhamdulillah, ternyata tulisan saya masuk di tingkat nasional. Dari Jakarta saya terbang ke Bali, di Denpasar, Bali, dan di sana saya presentasi tentang hasil penelitian saya, bagaimana mengajak anak-anak membuat buku keroyokan, buku fiksi, dan buku non-fiksi. Alhamdulillah, setelah saya presentasi diumumkan, saya mendapatkan juara 3 lomba inovasi pembelajaran tingkat nasional. Ini terus terang pembelajaran yang sangat berharga buat saya, karena setelah itu saya mendapatkan hadiah laptop yang hari ini saya pakai, kemudian sejumlah uang. Dari sana kemudian saya juga mendapatkan hadiah untuk belajar di luar negeri di China University of Mining Technology. Kisah inspiratif inilah kemudian yang saya tulis dalam kisah nyata saya, bagaimana kami juga pada saat itu diberi uang saku 1 juta rupiah, sehingga kami benar-benar belajar tekun untuk bisa menguasai sains, teknologi, engineering, dan matematik. Nah, kalau kisah nyata itu ternyata lebih mudah untuk ditulis, karena dia merupakan kisah yang inspiratif dan memang dialami oleh kita yang merasakannya. Dan itu alhamdulillah ketika saya menuliskan ini di blog saya, lebih dari 5.000 orang membaca tulisan saya, dan saya sangat bersyukur bisa berbagi kisah nyata ini kepada teman-teman yang lainnya. Bagaimana seorang guru TIK yang awalnya marah karena mata pelajaran dihapus, kemudian menjadi cerah, dan akhirnya bisa menulis kisah-kisah inspiratif. Dari situlah saya mulai menginspirasi orang lain, bahwa di balik musibah ada hikmah yang harus kita rasakan. Next.
Nah, ini bisa teman-teman lihat di blogspot ya, blogspot.com. Saya menulis kisah nyata terinspirasi dari kawan saya, sesama blogger, Mbak Chandra Nila. Beliau kita ke Singapura, ke luar negeri, jalan-jalan gitu. Gratis dari menulis kisah nyatanya di blog gitu. Kisah nyata inilah yang menginspirasi saya dan alhamdulillah terbukti gitu. Karena saya belajar sama beliau, saya pun sama istri ke Singapura gratis karena hasil dari menulis. Nah, hal-hal ini kemudian membuat saya terus-menerus untuk berbagi pengalaman atau kisah nyata ini kepada teman-teman melalui blog. Makanya saya di dalam pelatihan menulis itu selalu mengajak kawan-kawan untuk membuat blog. Karena dari blog inilah kisah inspiratif itu dimulai dan kita dokumentasikan. Kalau kita hanya menulis di ini saja, hanya menulis di Word, di laptop, yang tahu hanya kita. Tapi kalau di blog, yang baca orang lain. Nah, itulah yang membuat saya kemudian terus menulis setiap hari, menuliskan kisah-kisah nyata yang isinya adalah bagaimana kita melakukan perubahan-perubahan dalam diri kita, mulai dari menentukan awal paragraf, isi, kemudian endingnya, lalu sebelum diposting kita baca kembali. Sehingga hasilnya itu benar-benar menginspirasi orang banyak. Nah, tentunya harus dibuat judul-judul yang menarik, sehingga membuat orang tertarik. Kalau judulnya saja tidak menarik, orang udah males. Nah, biasanya penentuan judul ini sangat penting ya. Kayak kemarin saya nulis tentang wawancara, dan saya membuat judul-judul yang berbeda antar setiap blog. Di WordPress saya nulisnya beda, di post saya tulis beda, di Kompasiana saya tulis beda. Ternyata judul yang di Kompasiana lebih banyak pembacanya karena memang judulnya lebih menarik. Jadi gitulah. Kadang-kadang kita menulis di berbagai blog itu jadi tahu, oh ternyata disinilah pembaca kita lebih banyak karena judulnya. Ya. Next berikutnya. Nah, hal-hal yang harus dilakukan dalam menulis kisah nyata adalah Anda harus menentukan temanya. Tema itu harus Anda tulis sesuai dengan tema apa yang hendak Anda tuliskan. Kalau Anda tidak fokus, kisah inspirasi tidak akan menarik karena terlalu banyak bunga-bunganya gitu. Jadi kalau Anda fokus, misalnya kayak saya fokus perjalanan ke negara Cina, ya itu aja saya tulis setiap hari selama 21 hari. Sehingga yang baca banyak, baik orang lain maupun murid-murid saya. Jika ingin menuliskan semisal tentang kisah percintaan misalnya, maka Anda bisa mengeksplorasi, tapi jangan keluar jalur dari kisah percintaan itu. Misalnya, saya ketemu istri saya pertama kali di tempat rekreasi di Ciater, Bandung. Waktu itu rombongan saya, para cowok ganteng, sedang mencari tempat makan. Masuklah kami di restoran di Ciater. Sedang asik memesan makanan, ada serombongan gadis-gadis cantik datang. Kemudian saya memberanikan diri untuk berkenalan. Akhirnya dari situ tukar-menukar alamat. Waktu itu belum ada internet ya, belum ada telepon handphone. Saya tukar alamat dan alhamdulillah kami menjadi sahabat pena. Nah, dari situlah awal percintaan kami dimulai. Cialah. Akhirnya ya jadi deh ke Bandung. Ya kan? Saya ini kan orang Jakarta. Bapak saya dari Ujung Berung, Bandung, ibu saya dari Purwakarta. Ketika saya bilang bahwa jodoh saya orang Bandung, senang banget mereka karena bisa balik lagi ke Bandung kan. Akhirnya saudara-saudara di Bandung diajak, saya juga jadi tahu ternyata banyak saudara di Ujung Berung di Bandung. Jadi kita pada saat serahan itu, ada berapa mobil? Ada 10 mobil kali, saking banyaknya. Jadi itu ya Bapak Ibu, tentukan tema. Kalau percintaan, tentang percintaan. Kalau misalnya kisah tentang bagaimana jomblo menikah. Ini ada yang masih jomblo nggak nih di peserta nih?
Jadi saya nulis kisah nyata. Waktu mau nikah itu saya bingung, nggak punya uang, pusing gitu. Sementara saya harus punya uang. Ya misalnya contoh harus bayar uang untuk penghulu, untuk kegiatan lain gitu. Kemudian tiba-tiba aja ada tamu datang ke rumah gitu. Namanya Pak Yono. Tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dek Wijaya, iya Pak. Maaf ya Dek Wijaya, saya nggak bisa ikut ke Bandung. Enggak, ya nggak apa-apa, yang penting doanya aja. Enggak, gini Dek Wijaya, saya tidak bisa ikut dengan teman-teman. Tapinya ini yang membuat saya senang dan tersenyum. Tapi ada titipan amplop buat Dek Wijaya. Mudah-mudahan cukup untuk perjalanan ke Bandung. Alhamdulillah. Nah, kisah-kisah nyata itulah kalau kita tulis gitu dengan bahasa tulis tuh enak. Cuma kan kita kadang kan lebih asik lagi memang sebenarnya dengan kisah mendongeng ya. True story. Kadang-kadang storytelling itu ditulis nikmat gitu. Ternyata kita ini kan guru ya. Guru itu kan pas-pasan. Pas butuh ada duitnya gitu. Kayak corona nih. Pas banget lagi butuh royalti buku keluar. Pas lagi butuh ada uang sertifikasi buat TBG. Ya gitulah pas-pasan. Gitu. Jadi itu yang tema itu jangan kemana-mana ya. Yang kedua Mbak, silakan Mbak. Yang kedua. Setelah tentukan tema, yang kedua dalam menulis kisah nyata adalah kita pilih sesuatu yang ada di sekitar kita. Misalnya, waktu itu ada pembukaan kuliah pasca sarjana di UNJ. Saya lagi main habis sholat ke ruang BK, bimbingan konseling, ketemu sahabat baik saya, Bu Ana, guru BK. Lagi ngobrol-ngobrol, Bu Ana cerita, Jai, lu kagak daftar S3, Jai. Daftar apa? Orang gue udah cukup lah S2 guru SMP, buat apa? S3 kecuali kalau gue niat mau jadi profesor, baru gue ambil S3. Enggak, Jai, lu kan pinter, kata Bu Ana. Lu ikut aja, coba tahu lu lulus. Lu ngomong dulu ya ke Pak Ali, kalau misalnya diizinin, ikut tes, kata Pak Ali kan, kata Bu Ana gitu. Akhirnya saya memberanikan diri ketemu kepala sekolah. Setelah ketemu kepala sekolah, Pak, saya boleh nggak ikut tes S3? Oh boleh. Oh ya S2 udah lama ininya. Udah Pak, udah ada terakhir 2009 Pak lulus. 2007 masuk, 2009 lulus. Terus Pak Wijaya mau kuliah S3. Iya Pak, kalau diizinkan. Oh, iya, daftar aja, ikut kuliah. Nah, akhirnya saya balik lagi tuh ke ruang BK. Alhamdulillah Bu Ana diizinin sama kepala sekolah. Tapi, lah gue bilang lagi tapi, namanya sama sahabat kan kadang-kadang kita ngomong to the point ya. Buat bayar daftarnya Bu Ana, 300.000 nggak ada. Bisa pinjem dulu nggak? Waktu itu saya ngomong gitu. Walah bisa Jai, ntar gue pinjemin. Nah, akhirnya pinjemin lah. Dengan uang modal pinjaman itulah akhirnya saya ikut tes. Alhamdulillah tuh lulus, di website ada gitu. Lulus mah orang-orang pada seneng, kita mah bingung. Saya lihat di situ biayanya saya harus nyiapin uang 14 juta dalam waktu 3 hari. Bayangin tuh, 14 juta dalam waktu 3 hari, gimana caranya? Akhirnya saya menghadap kepala sekolah. Pak Haji Ali, alhamdulillah Pak, saya lulus. Tapi Pak, tapi lagi. Tapi apa? Duitnya nggak ada Pak. Dari mana punya uang? Saya bilang gitu kan. Nah, akhirnya, ya udah nih. Pak Wijaya kan sertifikasinya nggak ada kan? Iya Pak, gara-gara TIK nggak ada. Sertifikasi yang tadinya dapat jadi nggak dapat. Yang gitu kan pada saat itu. Ya udah, ini nih dari teman-teman yang dapat sertifikasi, udah saya amplopin nih, Pak Wijaya terima ya. Nah, saya terima tuh. Begitu saya buka, jumlahnya cukup besar gitu, 7 juta. Terus Pak, ini jumlahnya kan 14 juta.
Gimana caranya nih Pak? Ah, gampang itu. Bilang Pak Yuli, kasbon. Nanti saya tanda tangan. Wow. Akhirnya karena support dari pimpinan, saya kuliah S3. Gitu ceritanya. Jadi ini kuliah itu memang apa luar biasa dahsyat ya. Dahsyatnya gini. Kita ini benar sebagai guru kan harus ikhlas ya, harus ridho. Guru itu kan singkatannya. G, gagasan dan ilmunya sangat dibutuhkan. U, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. R, rupa-rupanya setelah diusut-usut, usahanya besar, gajinya kecil. Nah, tapi gajinya kecil kan berkah gitu loh. Nah, udah gitu kan, saya harus cari nih beasiswa. Tapi kan beasiswa untuk usia lolita agak susah ya, lolos 50 tahun agak susah. Akhirnya sedikit demi sedikit ada solusi, ada sponsor yang sangat membantu banget itu loh. Ketika waktu itu banjir ya, banjir. Saya duet sama Pak Ono waktu itu. Duet sama Pak Ono. Tiba-tiba Pak Ono bilang, saya udah sampai bandara. Pak, gimana Pak? Kita jadi nggak ngisi materi di Salatiga, di Untas Satya Wacana Salatiga. Gak bisa, Jay. Rumah gue udah kebanjiran, kagak bisa. Pokoknya lo berangkat aja, materi ntar gue kirim ke email, lo tinggal download di sono. Ya oke lo Pak. Akhirnya saya yang tadinya membawakan hanya satu materi, jadi membawakan 2 materi gitu. Seharian tuh dari pagi sampai sore saya ngasih materi. Alhamdulillah mahasiswa pada seneng. Mungkin karena pembawaan saya yang suka humor gitu ya. Jadi ya nggak kerasa saya ajak ngelawak-ngelawak aja tapi tetap serius gitu, tetap santai. Bagaimana teman-teman bisa coding, mempelajari programming tingkat dasar, terus bisa menciptakan sesuatu informasi di internet. Ya nyantai-nyantai gitu. Begitu pulang amplopnya dibuka pas untuk bayar kuliah, ya Allah. Kadang-kadang disitulah akhirnya saya bisa kuliah gratis, bukan hanya kuliah 2 sama kuliah subuh, tapi benar-benar kuliah dan tidak terasa ini saya sedang menyelesaikan doktor pendidikan saya, mohon doanya. Udah 6 tahun nggak terasa gitu. Nah, kisah inspiratif ini kalau ditulisin dengan true story itu lebih enak gitu. Orang baca, oh ternyata memang banyak perjuangannya ya untuk bisa sekolah S3 itu. Apalagi kita ini kan negara kepulauan. Otomatis kita harus bisa melakukan pembelajaran jarak jauh. Jadi pada saat orang-orang baru mulai pembelajaran jarak jauh, saya tahun 2014 sudah mulai. 6 tahun yang lalu kita udah mulai sama Pak Ono. Makanya kita perjuangkan e-learning untuk rakyat itu. Kita bikin e-learning model, membuat server, kecilin lah itunya. Speaker. Nah, dari situ saya banyak belajar dari Pak Ono. Itu ya teman-teman, bagaimana kisah, bagaimana saya bisa kuliah lagi, sampai sekarang nggak kerasa, tinggal detik-detik ujian tertutup, ujian terbuka, seminar, jurnalnya masuk jurnal internasional. Ya, next berikutnya Mbak. Yang kedua, kita harus mampu membuat kerangka. Mah, speakernya bisa dikecilin nggak, Mah? Lagunya. Itunya dikecilin, itu ada volumenya dikecilin. Tapi suara lagu nggak kedengeran ya, Mbak? Enggak ya, oke, nggak apa-apa. Yang penting istri saya lagi nonton itu film India, kesenangan dia. Untuk yang kedua, membuat kerangka isi. Nah, kadang-kadang untuk isi ini kita selalu tergesa-gesa gitu. Makanya saya sarankan kawan-kawan berguru sama Budiman Hakim. Dia adalah pakar storytelling yang luar biasa. Sebab kalau kita udah membuat kerangka yang baik itu, dia tidak akan melebar kemana-mana gitu. Dan itulah yang membuat tulisan saya banyak dibaca orang. Pertama, pembukaan yang menceritakan diri sendiri, kemudian menceritakan awal kisahnya, terus jadi konflik, penyelesaian masalahnya gimana, terus hikmah yang bisa dipetik. Nah ini kan saya juga masih belajar ya bagaimana membuat cerita-cerita fiksi ya. Kalau
cerita non fiksi itu gampang karena kan berdasarkan kisah nyata. Tapi kalau kisah yang sifatnya fiksi, kisah yang yang benar-benar menghayal gitu ya, itu susahnya bukan main. Kayak waktu itu saya minta, ada seorang teman minta dibuatkan sebuah kisah non fiksi gitu, hayalan. Saya coba gitu, bikin tulisan judulnya Alhamdulillah gue kawin sama murid gue gitu. Jadi bahasanya bahasa asik gitu. Bagaimana seorang guru akhirnya kawin sama muridnya sendiri. Itu susahnya setengah mati bikin. Ternyata lebih mudah membuat kisah nyata dari perjalanan kita daripada kita menghayal gitu. Melakukan tulisan-tulisan yang sifatnya rekayasa gitu. Nah, hal ini yang saya belum sanggup untuk membuatnya. Oleh karena itu teman-teman, untuk membuat kerangka isi kisah nyata itu ikuti aja alurnya. Seperti kita ngobrol, seperti kita berangkat dari rumah ke sekolah gitu aja. Jadi itu yang membuat tulisan itu menjadi renyah dan enak dibaca. Next berikutnya, Mbak. Nah, ini tentang kisah nyata berikutnya. Waktu itu saya sampai sekarang nih, saya membangun madrasah di Purwakarta, peninggalan kakek. Waktu itu kita membangun, uangnya kurang. Gimana caranya ya? Saya nyoba ngumpulin uang dengan cara pengumpulan lewat internet, lewat kitabisa.com. Alhamdulillah ada tambahan dana yang cukup lumayan, dan juga coba menulis di internet bahwa kita membutuhkan dana yang lumayan. Alhamdulillah sekarang madrasah sudah berjalan dengan baik. Sekarang kita sedang fokus di pembangunan tahap kedua di bagian belakang madrasah. Letaknya di Purwakarta. Kemudian bagaimana saya juga menulis setiap kali saya keliling Indonesia, baik dari Aceh sampai ke Papua, terus ke Bengkulu, kita ketemu kepala dinas, kepala SMK Negeri 1, kita ngobrol-ngobrol gitu. Kepala dinas juga agak heran gitu. Seorang guru yang mengajar di kelas tapi bisa keliling Indonesia, gimana cara ngajarnya Pak? Saya bilang gitu. Mereka nanya gitu. Saya bilang, saya ini terbangnya Jumat setelah mengajar. Jadi Jumat itu saya terbang, ngisi materi hari Sabtu, pulang Minggu malam saya pulang. Sehingga saya bisa berbagi kepada teman-teman guru lainnya. Nah, kalau sekarang nih enak nih. Kapan aja saya kosong bisa diminta, bisa terbang ke Bengkulu, ke tempatnya Bu Rasita, bisa terbang ke Aceh, tempatnya Bu Fatimah, bisa terbang ke Jawa, tempatnya Bu Ismi, ya. Bahkan kita bisa berkeliling Indonesia dengan teknologi canggih yang namanya Zoom. Kalau dulu saya harus terbang dengan pesawat terbang beneran dan hanya bisa paling 1 bulan 4 kali, nggak bisa lebih dari itu. Kalau sekarang saya bisa setiap hari. Siapa yang undang saya, ayo sepanjang jadwalnya kosong. Nah, itu juga yang menginspirasi saya untuk keliling Indonesia, dan sudah lebih dari 55 kota kita lalui tahun ini, tahun kemarin ya, 2019. Untuk tahun ini saya baru ke Semarang, ke Kupang, sama ke Jogja ya, belum ke tempat lain. Baru 4 kota, Jogja, Surabaya, baru 4 kota. Karena wabah corona ini kita nggak pergi kemana-mana. Nah, saya bertemu juga sama orang Medan nih, bagaimana dia membuat brand tentang andaliman ya. Ternyata kopinya juga bagus. Ini buat orang Medan mungkin tahu ya, bumbu andaliman ini enaknya luar biasa. Ya kalau masakan-masakan pakai bumbu andaliman tuh nikmat. Dibikin apa ya? Bikin sayur, bikin sambal. Waduh, enak banget. Nah, saya bertemu nih sama tokoh-tokoh inspiratif nih, akhirnya dia bisa keluar negeri, petani gitu ya, dari Medan dan sekitar Danau Toba, dia bisa keliling dunia hanya fokus di bidang pertanian di Medan sana. Nah, kisah-kisah inspiratif saya tuliskan. Akhirnya saya menang lomba nulis waktu itu, dapat hadiah, gitu, taruh di blog. Ya, jadi asal temanya nggak kemana-mana, pasti insya Allah kalau kita menang ikut lomba pasti menang, karena kita fokus dengan satu tujuan. Ya, gitu ya Mbak. Silakan lanjut lagi Mbak.
Nah, ini kalau kita menciptakan konflik penyelesaian masalah tadi, sudah saya kisahkan ya, bahwa banyak orang yang menulis itu ya asal jadi aja gitu. Kalau saya enggak, saya semuanya saya rajut, saya rakit sehingga menjadi tulisan yang menarik. Tapi memang ini perlu waktu sih. Saya butuh waktu 11 tahun untuk bisa belajar menulis. Jadi kalau teman-teman sekarang baru mulai ya pelan-pelan lah. Gak usah cukup susu. Alon-alon rasa pelakon. Pelan-pelan gitu ya. Karena saya juga bisa seperti sekarang itu karena semuanya latihan dan natural gitu. Belajar tokoh-tokoh terkenal, guru-guru saya seperti Mas Budiman Hakim, guru menulis. Saya belajar ngeblog sama Pak Diri Agama, sama Pak Agus Sampurno. Saya belajar sama teman-teman yang lain. Ya pokoknya hampir setiap orang yang saya bisa jadikan guru, bahkan murid saya pun saya jadikan guru. Dengan begitu akhirnya saya bisa menulis kisah nyata di blog Jadi Keliling Indonesia. Dan kisah ini sebenarnya diawali ketika saya memberanikan diri membuat blog dengan tulisan menulisnya setiap hari tagline-nya dan buktikan apa yang terjadi. Terus saya tulis Guru Blogger Indonesia, itu brand saya di wijayalab.com. Dan akhirnya berkat blog itulah banyak orang mengundang saya dari berbagai Indonesia, berbagai daerah. Waktu terakhir kita bulan apa mah? Yang ke Batam tuh? Diundang ke Batam bersama istri dan akhirnya kita bulan madu ke Singapura. Pas banget apa yang diajarkan sama Mbak sahabat saya blogger itu, Mbak Naila, dan ternyata menjadi kenyataan. Jadi itulah Mbak, bagaimana kita bisa menulis kisah nyata menjadi sesuatu yang menarik. Tentunya itu semua bisa kita pelajari dengan banyak kita membaca buku, banyak itu pelatihan-pelatihan seperti ini nih ya. Kalau dulu saya belajar kayak gini bayar 500.000 bayarnya, kalau ini kan gratis. Makanya kesempatan ini kita pergunakan baik-baik lah, karena banyak orang baik hati dari AIC mau menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang biasanya orang berbayar gratis. Ya, mudah-mudahan semakin bertambah rezekinya. Next, berikutnya Mbak. Nah, ini paragraf awalnya nih Mbak. Nanti kita mungkin di WA bisa latihan ya, di WA group nanti. Ya. Nah, kita punya WA, latihan aja di WA dulu, terus kemudian masukin di blog. Kalau saya gitu nulis di WA dulu, udah bagus, baru saya taruh blog. Pindah. Kalau teman-teman kebalik kayaknya, nulis di blog dulu, baru masukin ke WA. Kalau saya di WA dulu, saya tulis baru, karena lebih mudah kan. Kadang-kadang masukan itu dapat dari komentarnya lebih mudah. Jadi paragraf penentu ini penting dibuat, karena orang tuh pengen lihat heading kadang-kadang. Pengen lihat arti klimaknya itu di mana gitu. Kayak saya misalnya, Om J bisa S3 gimana caranya ya? Oh, ini paragraf ini gitu. Terus paragraf ini menentukan pembaca mau meneruskan membaca cerita yang ditulis atau tidak. Makanya di awal-awal itu jangan terlalu panjang banget. Saya pernah baca di email tulisan seorang guru dari Aceh, panjangnya kayak kereta api. Jadi kita pembaca itu nggak dikasih nafas. Saya coba betulin pelan-pelan gitu. Alhamdulillah setelah saya kirim ulang, Om, ternyata jadi enak ya. Iya. Tapi kan ngeditnya waktunya 2,5 jam itu. Kalau ada 250 orang yang saya edit, bisa nggak makan. Begitu pas kosong. Jadi saya mohon maaf kalau teman-teman ngirim email, belum semuanya saya edit ya, karena saya bukan editor, saya penulis. Jadi editor tuh kalau pas kebetulan kosong mau baca saya betulin. Apalagi kisahnya sebenarnya menarik. Nah, karena menarik itu kadang-kadang teman-teman tidak memperhatikan kalimat dan tanda baca. Buat para penulis baru tuh saking semangatnya menuliskan kisah nyatanya itu panjang banget kalimatnya kayak kereta itu. Padahal itu nggak perlu panjang-panjang. Kayak tulisan Dahlan Iskan kan panjang tapi kena gitu. Lalu perlu konsentrasi untuk kalimat awal yang akan dipakai. Ya, lihat aja saya kalau bikin kalimat nggak pernah panjang-panjang. Karena saya berguru sama Pak Dahlan Iskan gitu. Persoalan subjek, predikat, objek, keterangan itu nanti saya bukan guru bahasa Indonesia. Saya guru TIK. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang nggak berkenan ya wajar lah, orang saya bukan guru bahasa Indonesia. Tapi
pada saat sekolah saya bahasa Indonesia bagus-bagus, di atas 9 terus nilainya. Karena pelajaran bahasa Indonesia adalah pelajaran yang paling saya sukai. Kemudian tagline awal itu seperti tagline yang menurut saya setiap hari dan buktikan apa yang terjadi. Jadi ini saya berguru sama Pak Mario Teguh dulu. Jadi setiap kali Pak Mario Teguh ada, saya datang. Ya, pertama itu siaran Pak Mario Teguh itu di Sarinah Jaya. Kalau nggak salah lewat O Channel. Sebelum masuk Metro TV saya belajar lewat mailisnya. Dulu belum ada WA Group ya. Kita lewat milik. Nah, tagline inilah yang saya beri. Kalau misalnya kan Pak Mario Teguh dan lihat apa yang terjadi. Kalau Pak Mario Teguh kan gitu. Lihat apa yang terjadi. Kalau saya menulisnya setiap hari dan buktikan apa yang terjadi. Akhirnya jadi buku saya. Dan buku ini diselesaikan dalam waktu 3 tahun. Cukup lama ya. Karena waktu itu saya belum merasa percaya diri untuk menulis buku sendiri. Nah, cuma waktu itu Mbak Abdahkan sama Pak Tuan Acita orang Padang tuh, yang saya sampai sekarang belum pernah ketemu, memberikan dan mendorong saya, ayo Om, bisa Om, pasti bisa. Nah, akhirnya bisa. Nah, wajar lah kalau ternyata kalau teman-teman baca resensi bukunya itu ya kan banyak tuh di internet. Resensi buku, menulisnya setiap hari, dan itu banyak tuh kekurangannya dijabarkan oleh teman-teman pembaca. Nah, tapi walaupun buku ini udah digratisin nggak biaya teman-teman unduh. Kemarin aja Lebaran ada kali hampir 100 orang yang pesan bukunya yang minta cetak. Selalu aja gitu, Mas, Mbak, udah unduh aja yang digitalnya itu ada di wijayalab.podcast.com. Enggak saya mau buku aslinya. Sekalian minta tanda tangan Om Jai katanya. Jadi orang gitu maunya buku yang asli, padahal udah ada. Itu saking apa ya, kisah nyata itu benar-benar dahsyat. Berikutnya Mbak, next. Ya, siap. Nah, mengenai isi nih, kan memberi pemanis itu penting. Kita memang perlu bunga-bunga ya dalam sebuah tulisan. Tapi kalau bisa tuh jangan terlalu panjang. Isinya itu dapat, kalau teman-teman bisa bikin puisi lebih keren, puisi pendek. Misalnya kan, saya nggak pandai puisi ya, tapi kadang-kadang kalau lagi romantis, puisi itu bisa cepat dibuat gitu. Emang kadang-kadang situasi apa ya namanya ya, situasi di mana kita lagi fly dalam menulis jadi terbang gitu, itu nggak bisa berhenti dan tiba-tiba ide itu muncul. Makanya kalau misalnya ada teman kesulitan ide, tulis aja dulu, karena ide itu justru akan keluar ketika kita lagi menulis. Keluarnya dari mana? Ya dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita baca, dari apa yang kita dengar, dari apa yang kita rasakan. Karena pada akhirnya itu yang akan membuat tulisan kita, kisah nyata ini menjadi menarik dan selalu enak dibaca. Misalnya contoh ketika saya bertemu Pak Anies Baswedan. Waktu itu Pak Namin, salah seorang guru blogger, sekarang beliau jadi motivator nomor 1 Indonesia, saya bikin selebarannya Om, karena guru TK itu cuman berani teriak di medsos. Dia guru SD, kepala sekolah SD. Tapi dia tahu kondisi guru TK itu berani bicara di media sosial, tapi kalau di dunia nyata dia nggak mau. Makanya ditulislah selebaran sama Pak Namin, 13.000 guru TK meluncur ke Jakarta. Ternyata itu dibaca itu oleh pejabat Kemdikbud setingkat dirjen. Pak Haris Iskandar telepon saya. Oh iya ya, itu rombongan sudah pada datang semua. Sudah Pak, lagi pada di masjid. Padahal aslinya cuma 7 orang. Wah, jangan semua. 7 orang aja cukup. Saya bilang, emang 7 orang dalam hati. 7 orang cukup ke ruang Pak Anies. Oh iya Pak, siap Pak. Nggak semuanya nanti setan. Padahal sih di masjid jemaah masjid, bukan guru TIK. Cuman Pak Dirjen tahunya itu guru TIK. Akhirnya kita masuklah ke ruangan Pak Anies, diterima dengan baik Pak Anies dengan pimpinan jajaran Kemdikbud saat itu. Saya cerita, kebetulan itu teman-teman kan banyak dari daerah gitu, ada Pak Bambang dari Indramayu, ada Pak Sultan dari Padang, ada Pak ini dari Makassar, Depok. Pokoknya hampir dari seluruh Indonesia adalah di situ perwakilannya. Nah, udah ngobrol kita. Akhirnya Pak Anies mengeluarkan kebijakan
untuk sekolah yang nggak siap dengan kurikulum K13 tidak menggunakan K13. K13 digunakan untuk sekolah-sekolah yang sudah siap saja. Untuk sementara guru TK selamat. Tapi kan kadang-kadang dalam perjuangan itu pasti ada pengkhianatan. Ya seperti Indonesia lah. Kenapa Indonesia lama dijajah Belanda 3,5 abad? Ya karena banyak pengkhianat. Di dalam perjuangan guru TK juga gitu. Ada aja yang cuma cari selamat sendiri, yang cuma mementingkan sertifikasinya. Kalau saya kan enggak. Sama teman-teman tuh bagaimana sama orang-orang, guru-guru dan anak-anak kita, dia bisa menguasai TIK. Dan ternyata kan sekarang terasa di saat pandemi COVID-19, banyak guru yang nggak bisa komputer, banyak guru yang nggak bisa internet, banyak guru yang nggak bisa menggunakan aplikasi, terasa gitu. Karena mata pelajaran dihilangkan. Jangankan guru, muridnya juga masih banyak yang nggak bisa. Karena mereka nggak dapat kesempatan dari sekolah gitu loh. Kalau ada di sekolah kan mereka bisa menggunakan komputer, internet, ya di mana di rumahnya nggak ada, di sekolah ada. Nah, ketika mata pelajaran dihapus, labnya berubah itu, jadi gudang, nggak dipakai gitu. Nah ini pelajaran penting dan sangat berharga buat pemerintah yang menentukan kebijakan. Bahwa kalau menentukan kebijakan itu harus berpihak kepada rakyat, terutama rakyat yang di bawah. Karena mereka hanya bisa komputer, bisa internet itu di sekolah. Sekarang terasa kan buat anak-anak yang di rumahnya dia nggak punya gadget, nggak punya akses internet, nggak bisa beli pulsa. Nah, kisah-kisah nyata ini kalau dituliskan dengan cara yang menarik akan membuat orang tertarik. Dan pada akhirnya mereka betah berlama-lama membaca tulisan kita walaupun tulisannya panjang. Gitu ya Mbak, lanjut Mbak. Ya. Nah ini fotonya nih. Jadi kisah nyata bener, jadi kita nggak bohong tuh. Apa yang saya tulis itu beneran, saya tulis di blog saya wijayalab.com, Anies Baswedan dan Perjuangan Guru TIK. Jadi sampai akhirnya saya jadi akal sama Pak Anies, kemana-mana ketemu. Kebetulan ternyata sama-sama alumni HMI ya, Himpunan Mahasiswa Islam. Beliau di Jogja, saya di Jakarta. Saya di Jakarta, beliau di Yogyakarta. Jadi sesama alumni HMI kan biasanya ada kedekatannya abang. Dia manggil saya abang, Bang Jai. Nah, ada kedekatan. Ya akhirnya juga yang pejabat di bawah seperti Pak Sumarna Surapranata, Pak Iskandar waktu itu PGRI kemarin ketemu. Alhamdulillah ya sekarang menteri sekarang mantan pengelola Gojek katanya. Jadi Omnya bakal bisa ini katanya. Ya alhamdulillah Pak. Ya, ini di sini ada Pak Bambang, sebelahnya Pak Anies, Pak Asutan, saya. Terus ada Pak, saya lupa namanya. Ya. Nah, saya lupa namanya. Teman-teman guru TK 1 2 3 4 5 6. Ada 6, 7 sama moto. Pak Pak Kumis, saya panggilnya Pak Kumis. Ya, dia ini apa foto-fotonya ini lah diaplikasi. Jadi ada teman yang memang selalu membawa kamera yang membuat foto ini menjadi bagus. Nah, saya tinggal menuliskan narasinya. Jadi teman-teman kalau berjuang nih, saya dengar juga ada guru sejarah IPS yang jamnya sudah dikurangi di apa namanya di mata pelajaran, terutama di K13, berjuangnya pelan-pelan, nemuin kebijakan. Ya kayak sekarang kan menterinya kan udah ganti tuh. Saya nemuin mulai dari Mnu, Pak Anies, Pak Muhajir, terus apa lagi ya. Sekarang nih Nadiem Makarim kita temuin semua, tapi dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang santun. Nah, biasanya saya kalau habis ketemu pejabat itu saya tulis. Nah, biasanya itu kalau tulisannya biasa-biasa aja kan nggak keren, tapi kalau saya tulis yang apa ya, yang menggoda, yang membuat orang berselera, orang akhirnya mengklik tulisan tersebut dan akhirnya ribuan orang baca. Nah, ini saya tulis di blog saya di wijayalab.com dan juga di Kompasiana. Langsung Mbak. Nah, ini ending nih, mulai ending. Ending itu harus istimewa. Kalau endingnya membawa hikmah, memberikan kisah-kisah inspiratif, pasti orang senang dan tertarik membaca kita. Apalagi bila endingnya itu menginspirasi orang lain. Contoh misalnya, kemarin saya nulis
tentang bagaimana kita produktif dari rumah. Ini kisah nyata ya saya. Dimana saya sama istri tuh kebingungan kan. Terus terang banyak keluarga mungkin kebingungan sama seperti yang kita alami. Pemasukan berkurang, ya, yang gajinya sekian, kadang-kadang ada tambahan penghasilan, tiba-tiba kena corona, nggak ada pemasukan tambahan, hanya mendapatkan gaji pokok saja gitu. Apalagi mungkin yang para penceramah, para narasumber yang hidupnya dari satu gedung ke gedung lain, narasumber kan dia pembicara dan mereka nggak bisa bergerak. Tapi buat orang-orang yang kreatif, dia buka panggung di internet kayak Prof. Eko Indrajit, sukses dengan channel Pak Eko J-nya Aris Ahmad Jaya, dia sukses sama sugesti powernya, baru aja tadi siaran langsung ya lewat Zoom dan diupload ke YouTube. Terus Pak Ono, dia aktif dengan kegiatan e-learningnya, diupload ke YouTube. Ya. Buat mereka-mereka yang mampu menciptakan panggung tetap eksis. Mereka bisa membuat hari-harinya menjadi istimewa walaupun dilanda corona. Nah, kisah-kisah inspiratif itulah yang saya tulis. Yang akhirnya orang, oh iya ya, kita jangan terlalu banyak sedih lah. Memang yang mengalami kesedihan kan bukan hanya kita di saat corona ini. Semua orang mengalami. Bahkan banyak orang yang kehilangan keluarga karena ada yang meninggal kena COVID-19. Yang paling sedih kan nggak bisa nganter. Mulai dari dia sakit sampai dia meninggal, diperlakukan secara khusus dengan standar WHO. Kan ini benar-benar menyedihkan. Nah, oleh karenanya kenapa kita dilarang untuk pergi kemana-mana, yaitu karena virus ini kan memang nggak kelihatan, tapi ada gitu, dan korbannya sudah ribuan yang meninggal. Nah, ini yang kalau teman-teman bisa menulis endingnya yang bagus, yang baik, apalagi misalnya teman-teman bisa nulis tuh kayak di koran Kompas kemarin, bagaimana dia nulis sekeluarga di Surabaya terkena COVID-19 dan akhirnya satu demi satu meninggal. Nah, kalau dia nulisnya bagus, pasti orang akan berburu tulisan, baca tulisan itu. Saya aja kadang-kadang kalau tulisan bagus, berkali-kali saya baca enak lagi, walaupun udah pernah baca gitu. Karena memang endingnya yang bagus. Nah, hal-hal yang kayak gini, teman-teman tolong diperbaiki gaya menulisnya ya. Karena saya lihat masih banyak teman-teman, mohon maaf, yang kadang-kadang menulis itu masih menyalin dari narasumber. Jadi apa yang ditulis narasumber, ya itu semua ditulis kabeh. Tulis dia sendiri ada. Harusnya kan dia bisa membahasakan, menuliskan tulisan dia sendiri. Gitu. Kalaupun ada, ya harus lebih banyak tulisan dia gitu. Dalam pengembangannya. Itu Mbak, berikutnya Mbak. Nah, nih. Ini contoh ending yang bagus. Penulis tidak bisa memaksakan orang lain agar mau membaca tulisannya. Tetapi jangan pernah berhenti menulis, apalagi bila Anda sebagai pemula. Jadi saya tuh perhatikan tuh di gelombang baru yang 11 sama 12. Ada yang sedih banget, blognya nggak ada yang dikunjung, nggak ada yang berkunjung, nggak ada yang memberikan komentar. Sabar aja. Kalau memang sudah takdirnya, tulisan itu akan banyak yang membaca. Saya nggak pernah tuh maksa orang untuk bisa nulis, tapi saya kirim aja sering-sering terus. Ntar lama-lama orang gitu baca. Tapi nanti dia akan ini sadar sendiri kok, karena kan menulis itu sebenarnya sebuah kebutuhan, membaca juga sebuah kebutuhan. Ketika kita membaca tulisan-tulisan inspiratif, pasti kita tidak akan pernah melewatkan itu. Makanya buat teman-teman yang baru belajar menulis nih, ya sering-sering aja block walking. Diminta atau tidak diminta, baca. Karena yang saya perhatikan, saya kan sering berkunjung ya ke tempat orang lain, kalau ada teman ngasih link, itu kadang-kadang masih pilih-pilih gitu. Kalau ada yang ibu ini yang dekat, maka ibu ini yang paling banyak. Tapi nggak dekat, maka ibu ini nanti dihilangin. Saya ini aja lah gitu. Jadi kalau saya sih nggak pilih-pilih. Semuanya saya kasih komentar dan saya baca dulu. Kalau ada sempat saya kasih masukan. Tapi kadang-kadang yang dibaca banyak, saya menggunakan speed reading, membaca cepat. Jadi intisari dari tulisan itu, ya itu yang saya baca. Karena teknik membaca cepat ini juga ada workshopnya ya. Teman-teman bisa belajar sama Pak Agus Setiawan dan bisa beli bukunya Membaca Cepat. Ya, next berikutnya.
Nah, ini yang kadang-kadang nomor 3 ini nih. Banyak teman-teman blogger khususnya ini ya. Setelah dia jadi nggak mau baca ulang. Akhirnya kayak kemarin tuh saya nemuin salah seorang blogger. Nulisannya dengan ditulis degan. Sepele memang. Ya, sepele. Kurang N. Tapi kan yang baca kok dengan jadi degan. Nah, saya kadang-kadang memperhatikan itu. Makanya teman-teman tolong dibaca lagi tulisannya, nggak apa-apa lambat sedikit tapi kan hasilnya jadi bagus. Terus bacakan tulisannya di teman misalnya sebelum diupload ke blog gitu ya. Kalau saya sih kadang-kadang sama anak-anak saya di WA keluarga ada masukan baru saya kirim. Tapi kadang-kadang kalau lagi pengen tulis aja langsung di WA kayak di WA grup virusnya Pak Emco tuh saya kan nulisnya langsung tuh. Nggak pernah saya nulis di blog dulu kemudian baru di WA. Saya dibalik. Nulis di WA dulu baru saya pindahin ke blog. Karena dari situ saya bisa merubah tulisan-tulisan saya menjadi lebih baik. Karena di blog itu udah edisi revisi gitu. Makanya kalau teman-teman lihat tulisan saya di blog tuh lebih enak dibaca. Nah, kemudian jika teman Anda masih bingung, itu artinya hasilnya masih berantakan dan juga memang tidak masuk akal. Dan itu memang kita alami ya, buat para penulis pemula tuh kalau baca lagi, aduh, kok tulisannya begini ya, kok tulisannya begitu ya, ya pelan-pelan. Namanya juga orang baru belajar. Ibarat orang naik sepeda, jatuh bangun tuh biasa. Tapi begitu udah lancar naik sepeda kan kita ngacir ke sana kemari gitu, naik sepedanya. Nah, kemudian juga jangan ragu untuk memperbaiki paragraf yang tidak masuk akal. Jadi ketika Anda nemui paragraf yang kurang bermakna, yang membuat bingung pembaca, sebaiknya udah dihilangin aja. Lebih baik paragraf dengan kalimatnya sedikit daripada paragraf dengan kalimat yang banyak tapi tidak dipahami pembaca. Nah, ini kan repot nih. Karena itu pastikan tidak menambah ide atau bab baru setelah membaca kembali. Jadi teman-teman ketika banyak membaca ya, maka teman-teman insya Allah akan bisa menulis. Karena kalau kita lihat penyair Taufik Ismail pernah mengatakan rabun membaca akan membuat kita lumpuh menulis. Jadi kalau teman-teman itu malas baca, jangan harap bisa dapat tulisan yang bagus itu kreatif. Karena perbandaran katanya itu sedikit. Tapi kalau teman-teman banyak baca, insya Allah secara otomatis tuh tulisan-tulisan tuh akan ada di otak kita dengan sendirinya gitu. Ibarat makan sayuran kita jadi sehat, gitu. Ibarat makan buah kita jadi sehat. Nah, tulisan juga begitu. Akan menjadi banyak bekas ketika kita banyak membaca. Ibaratnya perbandingannya gini, kalau Anda membaca 10 buku, maka Anda akan bisa membuat satu tulisan yang bagus. Itu perbandingannya sampai kayak gitu. Nah, ini saya dapatkan dari almarhum Pak Nusa Putra. Jadi kalau lo pengen bagus, Jay, lo nulis aja sebanyak-banyak. Tapi lo harus ingat, tidak dibutuhkan otak untuk bisa menulis. Yang dibutuhkan adalah pantat. Oh, kok pantat bang? Iya, lo harus duduk. Lo harus duduk sebentar. Fokus. Seperti halnya lo sholat. Lo harus khusyuk. Ketika lo bisa, insya Allah tulisan lo jadi bagus. Nah, jadi pesan Pak almarhum Nusa Putra bagus tuh. Setiap hari tuh waktu semasa beliau hidup, kirim ke email. Lama-lama tulisannya jadi buku. Jadi dia bukan di blog ya, dia tulisannya di email. Setiap kali dia nulis, kirim semua email ke teman-temannya. Dan saya termasuk penikmat tulisan almarhum Dr. Nusa Putra, dosen di UNJ. Next berikutnya. Nah, ini pemilihan judul seperti apa yang saya sampaikan di awal. Judul beda dengan tema. Judul itu adalah sesuatu yang pertama kali dilihat. Ya. Anda berkunjung ke blog saya. Orang pasti lihat, ini apa ini judulnya? Ini apa yang, dilihat judul dulu. Kalau judulnya bagus, dia akan mengklik tulisan kita di blog atau di internet. Nah, menentukan judul yang luar biasa ini penting. Dan memang saya banyak belajar dari Mas Budiman Hakim. Bagaimana kita menjadi kreatif attitude, punya sikap dalam kreativitas. Bagaimana kita menulis tanpa ide. Waduh, banyak deh. Ini ada ilmunya. Nggak bisa cuma 1 kali pertemuan. Saya perlu 8 kali pertemuan untuk bisa hanya judul saja. Kemudian, ide judul dapat dari berbagai cara.
Dari browsing, tanya teman, improvisasi. Ya, kalau mungkin sekarang tambah lagi blog walking, ya, jadi banyak berkunjung ke blog orang lain. Misalnya rajin ke blognya Bu Ismi, misalnya rajin ke blognya Bu Rasita, rajin menghubungi blognya Pak Dadan, ya. Jadi itu yang harus kita lakukan, kita silaturahim. Bu Dahlia misalnya kita rajin ke sana. Nah, itulah yang bukan teman-teman harus lakukan, kita menjadi saudara seperti halnya kita saudara kandung. Ya, padahal kita tidak pernah bertatap wajah pada awalnya, tapi ini menjadi keluarga kita di IC. Saran, banyak baca kisah inspiratif atau buku storytelling, ya, story cake, dan pemilihan judul dan alurnya. Kemudian awas jika Anda memilih judul salah atau biasa-biasa saja pada kisahnya, padahal kisahnya bagus nih. Ini banyak nih teman-teman yang kisahnya sebenarnya bagus. Kemarin saya dikirimin oleh seorang guru, dia minta tolong, dan ternyata Bu Hati, Bu siapa lagi ya, narasumber, Bunda Asri dikirimin juga sama dia. Tulisannya bagus gitu, cuman dia nggak bisa mengemas tulisannya itu menjadi menarik. Cuman kan bagi saya kan, kalau saya kan gaya mengajarnya gaya mengajar Pak Tino Sidin ya. Tulisan jelek itu saya bilang bagus. Ya kalau Pak Tino Sidin kan bilang kalau ke anak-anak bagus. Gambarnya bagus gitu. Nah, kalau saya bagus itu. Dengan kita memberikan kalimat bagus kan adanya juga positif. Karena kalau orang baru belajar menulis, kemudian dibilang jelek, besok-besok dia nggak mau nulis. Salah, tulisan gue jelek gitu. Nggak mau nulis ya. Jadi kita nih kalau misalnya ngajarin nulis ke anak-anak, ke teman-teman yang baru belajar menulis, kan teman-teman nanti jadi trainer nih. Ya, ngajarin di sekolahnya masing-masing atau di tempatnya masing-masing. Kalau ada orang baru belajar menulis, kasih kalimat bagus itu. Tapi nanti ada tapinya dikit-dikit. Tapi kalau ini lebih bagus gitu. Nah, ini yang membuat teman-teman tuh banyak belajar lagi, terus senang. Saya terus terang, saya dan kawan-kawan narasumber itu tidak dibayar untuk melatih nulis teman-teman, nggak dibayar. Beda sama teman-teman yang menarik bayaran. Kalau saya nggak mau. Kenapa? Karena memang kita niatnya untuk berbagi. Nanti rezekinya ada dari yang lain. Ya, misalnya dari buku saya, ya itu alhamdulillah banyak yang beli. Kemudian yang kedua, saya jualan korma. Ya. Kormanya laku, walaupun nggak banyak. Tapi kan seneng gitu. Ternyata berbisnis itu juga luar biasa ya. Rasulullah itu kan kaya karena dari bisnis. Kayak guru-guru nih harus bisa bisnis seperti Rasulullah. Dengan bisnis itu kita jadi kaya. Kalau kita kaya kan dari menulis ini kita bisa berbagi pada orang lain. Nah, kekayaannya dari mana? Ya kayak akses internet kita udah nggak pusing lagi ya. Karena dari biaya pulsa segala macam kita udah bisa terjamin. Ada orang baik hati tanpa diminta. Kayak kita guru di kampung lah. Itu guru di kampung itu selalu nggak pernah kekurangan makanan karena banyak murid-muridnya, banyak orang tua yang memberikan beras, pisang, buah-buahan, banyak. Pokoknya untuk hidup sebulan tuh cukup. Dulu kakek saya guru ngaji nggak pernah menentukan tarif bayaran, tapi dia bisa hidup dan bisa berangkat ke Tanah Suci bersama anak-anaknya karena memang ikhlas karena Allah, bisnisnya sama Allah. Nah, itu teman-teman dalam menulis kisah nyata kita berbisnis sama Allah sebenarnya. Kalau kita nulis dari niat untuk berbagi, dari niat untuk mencoba kisah inspiratif kita bisa menjadi pembelajaran berharga, kan itu dasarnya luar biasa. Kalau itu bisa kita share, kan kadang-kadang kisah-kisah yang baik itu kalau dituliskan itu menjadi pembelajaran yang baik juga. Ya, next berikutnya Mbak. Nah, kan satu hari nanti kalau kita berbuat baik, kita biasa nulis, justru akan ditulis. Ya, jadi kalau kita menulis kisah-kisah inspiratif, kisah-kisah nyata, nanti akan ada orang baik yang menghubungi Anda. Seperti Mbak Esther dari Kompas. Dia datang ke sekolah. Bertanya-tanya tentang saya, apa yang saya lakukan, kenapa saya bisa ngeblok tiap hari.
terus bagaimana saya dengan siswa, dia minta pendapat anak-anak. Akhirnya juga bukan hanya koran, tapi juga media televisi juga masuk. Dan pada akhirnya saya yang biasa nulis jadi ditulis. Nah, kisah-kisah nyata inilah yang membuat kita akhirnya menjadi dikenal dan terkenal. Ya, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Nah, kalau menulis fiksi gitu, ya silakan aja, kan kita hidup dalam passionnya. Kalau saya udah nyoba ya, tipe saya kan belajar, pengen nyoba nulis fiksi. Tapi saya perlu banyak waktu kalau nulis fiksi. Itulah kelemahan saya, makanya saya jarang. Walaupun saya sama guru bahasa Indonesia itu ngumpulin tulisan anak-anak yang bentuknya fiksi. Ya, tapi hanya sekedar baca aja, penikmat lah. Saya kalau fiksi kayak belajar sama Mas Ahmad Fuadi gitu. Saya tanya, Mas Ahmad Fuadi, kok bisa ya nulis sebagus itu Negeri Lima Menara? Wah, Om Jai, itu prosesnya lama, Om Jai. Perlu waktu 5 tahun. Saya riset aja 2 tahun. 3 tahun aja untuk revisinya katanya. Jadi ternyata buku bestseller itu memang butuh proses ya, butuh nggak asal sekedar nulis. Jadi kalau teman-teman pengen langsung jadi bestseller itu ya belajar sama Ahmad Fuadi lah. Saya undang beliau itu dulu ke kampus UNJ, saya bilang, Mas, ini banyak teman-teman mau belajar fiksi, Mas. Tetapi saya nggak punya banyak uang untuk bisa membayar Mas secara profesional. Kalau di perusahaan kan Mas bayarannya besar. Tapi kami guru, tapi kami mau maju, saya gituin. Kami guru, tapi kami mau maju. Kira-kira mau nggak? Cuman sekedar transport sama oleh-oleh. Saya bilang gitu kan. Oh, nggak ada masalah Om Jai, bisa. Kita belajar. Akhirnya kita berapa kali ngundang Ahmad Fuadi dalam kegiatan teacher meeting camp. Nah, insya Allah nanti kita akan lagi di kampus UNJ ya. Berikutnya Mbak. Nah, ini catatan-catatan penting ya di dalam menulis kisah nyata. Batasi halaman, jangan terlalu panjang kecuali Anda udah terkenal seperti Dahlan Iskan ya. Dahlan Iskan mau halaman berapa aja pasti dimuat karena dia yang punya jawab pos. Ya, beda dengan kita. Terus tulisan panjang akan membuat pembaca lelah. Perlu latihan saat ingin merangkai kisah yang super panjang menjadi hanya 3-4 halaman. Jadi kalau teman-teman dibagi dalam bab-bab khusus atau dibikin arena bersambung gitu. Termasuk juga bikin fiksi juga gitu, bikin dalam bersambung. Saya kalau nulis itu belajar sama Kang Pepi ya, mantan wartawan senior Kompas. Jadi kalau nulis fiksi itu bagus, tentang Alena. Itu dari awal sampai akhir nulis kisah-kisahnya dia tuh kita nggak berkedip. Kenapa? Karena enak dibaca. Gitu. Nah itulah yang membuat saya menyarankan satu paragraf itu jangan terlalu banyak lah, 5-6 baris saja. Ya, supaya pembaca matanya nggak lelah. Hindari untuk menulis satu halaman hanya mempunyai 1 atau 2 paragraf saja. Kenapa? Karena pembacanya akan menjadi lelah, kisah Anda akan menjadi membosankan. Jadi itu ya teman-teman, mohon kiranya nanti kita praktek di WA group ini ya. Next berikutnya. Nah, ini 4 jurus yang saya lakukan sampai akhirnya teman-teman menjadi ini wordnya nih wordnya PowerPoint-nya buat judul yang menarik, baca kembali, bikin kerangka mulai dari tema, kerangka, baca kembali judul yang menarik. Jadi itu sebenarnya temanya itu yang harus dibuat, kerangkanya. Kalau saya mau mulainya dari 3 alinea yang kemarin kita jadikan materi kemarin, mulai dari pembukaan yang menarik, isi yang mengandung 5W plus 1H, dan penutup yang berkesan. Dan jangan lupa membaca kembali apa-apa yang sudah kita tuliskan. Karena kita ini sering males gitu kalau udah baca. Aduh, males Atau mungkin kita pending dulu 1 jam atau 2 jam. Setelah udah lama baru kita baca lagi. Nah, akhirnya kita nanti bisa menentukan judul-judul yang menarik. Nah, itu ya. Ini yang saya lakukan mulai dari tema, membuat kerangka, membaca kembali, dan kemudian membuat judul yang menarik. Nanti alami itu. Kalau lama-lama udah terbiasa, kita nggak perlu lagi bikin kerangka. Karena langsung kayak kita membangun puzzle aja.
mulai kita bangun dari kaki, badan, tangan, sampai kepala tuh pokoknya nanti tercipta dengan sendirinya lah. Lama-lama akan menjadi enak sendiri. Ya, teman-teman berikutnya. Banyak juga ya. Nah ini buku-buku yang ditulis dari hasil ngeblog, TIK menulis blog untuk pendidikan. Kiblatnya guru menulis saya almarhum Nusa Fitra, dosen di UNJ yang sudah almarhum. Banyak pelajaran penting saya dapatkan dari beliau. Dan kebetulan kami satu guru ya. Promotor kami sama-sama Profesor Dr. Koni Semiawan, mantan rektor IKIP Jakarta. Dari situlah saya mengajak teman-teman untuk membuat buku informatika, mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, dan juga buku simulasi digital jenjang SMK. Jadi saya melatih teman-teman bagaimana berkolaborasi membuat buku, kita nikmati sama-sama hasilnya, dan kita nikmati prosesnya. Ternyata memang lebih enak membuat buku sendiri, karena kreativitas kita tidak terbelenggu oleh kreativitas orang lain. Tetapi kalau buku ajar, itu nggak bisa kita sendiri. Kita harus rame-rame kecuali kita sudah menguasai materinya. Nah ini yang menjadi pembelajaran penting buat saya dalam membuat buku ajar dan membuat buku non-ajar. Kalau buku motivasi itu memang kekuatannya di kata-kata dan juga pengalaman kita serta mitra bisnis kita. Karena yang namanya sukses itu kan menggunakan rumus. Apa itu rumusnya? Rumusnya 2P plus 267. 2P plus 267. Apa itu 2P? 2P itu P pertama pendidikan. P yang kedua pengalaman. Jadi tanpa pendidikan, tanpa pengalaman Anda nggak akan bisa sukses. Apalagi Anda menjadi penulis buku yang bukunya laris di pasaran. Yang kedua, yang tidak pernah bisa dilupakan adalah 267. 267 itu kan tanggal lagu do re mi fa sol la si do. 2 itu re, 6 itu la, 7 itu si. Jadi 267 relasi. Anda harus punya relasi. Makanya ketika saya punya ide mengumpulkan tulisan kawan-kawan jadi buku, saya hubungi Bu Capri. Bunda, bisa nggak bantu Om J? Bantu apa? Ini saya punya tulisan di blog bagus-bagus isinya. Tapi saya nggak ada waktu karena saya lagi konsen ke penulisan jurnal ilmiah internasional. Tapi saya yakin ini booming. Coba Om J kirim ke saya. Nah, kata Bu. Dan alhamdulillah tuh tulisan teman-teman hampir 50 orang sama Bunda Capri di permak ya, dibagusin menjadi lebih cantik dan lebih enak dibaca. Kemudian saya kirim ke Bu Hati di Bandung. Insya Allah tuh judulnya menciptakan pola pembelajaran yang efektif dari rumah. Covernya udah jadi, tinggal nunggu prosesnya, lagi diedit lagi sama Bu Hati Rahayu. Mudah-mudahan jadi. Doa aja teman-teman ya. Nanti kalau udah pesen, ya kemarin kita udah kirim sama Pak Bambang Purbanto, kita sudah kirim link. Alhamdulillah udah ada 50 orang yang pesan. Ya mudah-mudahan target kita 100 orang yang akan memesan bukunya sehingga biaya cetak bisa ditekan. Jadi kalau buku itu, apalagi kita nulis buku keroyokan ya, semakin banyak dicetak, semakin murah harganya. Jadi kalau teman-teman pengen nyetak buku dalam bentuk tebel-tebel lebih dari 250 halaman, kalau nyetaknya banyak, itu buku jadi murah. Tetapi kalau nyetaknya sedikit, ya buku jadi mahal. Nah itu yang membuat buku-buku itu harganya jadi mahal. Next berikutnya. Nah ini buku-buku yang saya tulis dari hasil ngeblog. Ini merupakan kisah nyata semua. Mulai menjadi blogger ternama tahun 2017, menjadi catatan harian seorang guru blogger. Ini tahun 2020, menulis setiap hari, tahun 2012, menjadi guru tangguh berhati cahaya, ya tahun 2014. Ini bukunya masih banyak dicari gitu. Saya lagi minta filenya ke Indeks, karena Indeks tidak menerbitkan lagi, nanti saya serahkan kepada penerbit lain.
Karena indeks ya nggak ini apa namanya, untuk buku-buku motivasi dia agak mengurangi, karena lebih banyak dibeli itu buku-buku ajar di perguruan tinggi dan juga di sekolah. Dari sini saya jadi tahu ternyata enak nulis buku ajar ya. Ya buat teman-teman nih, kenapa penerbit Andi Jogja itu lebih senang menerbitkan buku ajar, karena pembelinya udah jelas gitu, pasar-pasarnya udah jelas. Beda halnya dengan buku-buku motivasi kayak blogger ternama, catatan harian seorang guru blogger, ini kan buku-buku motivasi. Ini bisa dibeli lewat jalur komunitas. Ya, jadi di toko buku juga ada di toko buku. Beli di online juga ada. Ya, tapi dia lebih berkembang di online. Ya, itu teman-teman hasil buku dari tulisan kisah nyata. Teks berikutnya mudah-mudahan bisa dialog tanya jawab nih sebelum maghrib. Nah, tidak mudah menjadi guru yang produktif, tapi bisa dilakukan kalau guru memiliki kemauan dan terus berusaha. Hal itulah yang saya lakukan. Saya tidak pernah putus asa menjadi guru produktif. Pasti banyak kekurangan-kekurangan. Apalagi kita sekarang nih menemukan pola pembelajaran yang ekstrim. Kalau saya mengatakan ekstrim sampai Desember. Yang biasanya kita tatap muka, kita harus melakukan pembelajaran tatap maya, pembelajaran jarak jauh. Kalau nggak ada corona, kita nggak mungkin kayak gini kan. Kita ambil aja hikmahnya kan. Kita nggak ketemu sama Mbak Capri, nggak ketemu teman-teman yang ada di sini, ya nggak? Nah, ini semua karena corona, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Next, berikutnya. Nah, ini menulis ada yang depan mata, gitu ya, Bu Dahlia. Jadi kalau Bu Dahlia lihat kucing, gitu ya, itu kan kucing itu kadang-kadang saya aneka kucing jadi tulisan. Saya coba tuh di gelombang 7, ya tulisan ketika kucing-kucing membuat para blogger keluar dari peraduannya. Yalah. Ini kan dari foto kucing aja bisa jadi tulisan satu postingan sendiri gitu kan. Jadi kita membangun madrasah jadi tulisan sendiri, akhirnya dapat donasi cukup banyak. Makanya saya berterima kasih sama teman-teman semua yang, karena saya niatnya karena Allah sih ya. Jadi kayaknya nyari duit itu gampang gitu. Madrasah saya tulis dengan cara true story, kisah nyata. Alhamdulillah tuh nggak ada kekurangan. Sampai sekarang bangun musola, bangun madrasah, uangnya ada aja. Padahal lagi zamannya corona. Nah, ini udah ada yang tunjuk tangan nih, Mbak Belani. Ya, berikutnya terakhir. Masih ada. Nah, sampai jumpa di sesi 4. Mudah-mudahan Om J bisa bikin kisah-kisah yang menarik, ada video-video gitu. Tapi saya kan khawatir juga, bukan saya nggak mau nulis video-video ya, tapi kadang-kadang akses internet teman-teman tidak sama dengan saya. Kalau saya kan alhamdulillah pakai sosial media jadi kenceng gitu. Tapi kalau buat teman-teman yang masih pakai kuota, masih pakai internet, kasihan juga mereka habis pulsa gitu. Nah, ini yang membuat saya akhirnya berpikir ulang bagaimana menyajikan pembelajaran itu yang tetap menyenangkan tanpa harus menyusahkan. Gitu. Makanya di WA group itu kan saya nulis belajarnya lewat WA. Itu ya Mbak, silakan Mbak, kita dialog aja nih, tanya jawab, masih ada waktu. Mungkin sebelum lempar pertanyaan, sedikit summary aja buat mungkin teman-teman peserta lainnya, bahwa tentukan tema, kerangka isi, baca kembali, dan menemukan judul. Untuk semua itu belajar dari sumber-sumber yang sebanyak mungkin, memperkaya, banyak membaca, seperti tadi Om J udah bilang, semakin banyak membaca, memperkaya kosakata untuk membuat menulis lebih baik. Nah, udah ada satu pertanyaan nih Om J. Ada yang menanyakan, kalau kisah nyatanya agak-agak creepy alias horor gimana ya? Gimana nih Om J? Nggak apa-apa, masuk dalam kisah horor. Gitu ya. Nanti kisah horor, kan kisah nyata itu ada yang horor, ada yang gembira, ada yang bahagia. Itu kan masuk definisi bersini. Kalau memang genrenya seneng horor ya horor aja. Kayak teman saya tuh Javed tuh dari Bali. Dia nulisnya skenario-nya film horor. Nggak nulis yang lain, dia khusus horor aja. Horor aja. Ya mungkin kayak kisah nyata yang udah dijadiin film itu ya. Risa iya. Itu ya. Oke. Ada satu lagi nih, bagaimana untuk meningkatkan minat menulis padahal banyak banget bahan yang mau ditulis? Kalau minat itu
Itu apa, harus berkumpul sama orang-orang soleh. Berkumpul sama komunitas. Jadi kalau kayak sekarang kan berkumpul sama AIC, jadi minatnya jadi tinggi. Berkumpul sama PGRI, ya berkumpul sama orang-orang yang satu inilah, satu passion. Kalau kita ketemu orang yang senang menulis, ya jadi ketemu ininya minatnya. Tapi kalau misalnya ada minatnya bola, ketemu sama penulis ya nggak kena. Kalau penulis kan senangnya duduk, dia nongkrong baca kan. Kalau bola kan senangnya jalan-jalan di lapangan main bola gitu. Jadi harus ketemu dengan passionnya itu, satu minat, satu hobi. Nah, untuk menemukannya ya banyak bergaul. Sama mungkin kalau tadi bahannya banyak, mungkin kayak idenya Om J tadi yang udah disampaikan ya, apa dipotong ceritanya supaya tidak kepanjangan dan membuat bosen ya. Iya. Iya. Sama satu lagi, kalau saya suka masak, nulisnya juga resep-resep ya Om J. Oh Gimana iya tuh. nih Om J? Resep-resep tuh sekarang lagi dicari. Kemarin Pak Joko sama Pak Agus cerita, Om, kalau ada guru yang senang nulis resep-resep makanan sama dari YouTube, kasih tahu Om, kita siap menerbitkan. Ya udah teman-teman itu ibu-ibu, orang Bunda Inong aja udah meninggal aja blognya masih rame. Isinya masih apa? Rame ya. Tentang masakan. Udah Yunista Febri teman saya udah meninggal, blognya masih rame. Isinya apa? Tentang resep masakan. Jadi sampai sekarang itu resep masakan dicari ibu-ibu tuh, mama cari banget. Apalagi mama sibuk kayak kita kan, cari yang gampang-gampang. Ya seru. Saya ya juga kan? suka masak nih. Jadi punya ide untuk nulis resep. Saya tuh kemarin bikin kue, itu cuma belajar dari YouTube loh. Tapi hasilnya enak. Makanya suaminya ini jadi makin gemuk ini. Karena hasil dari YouTube, resep dari YouTube. Iya. Istri saya yang nyoba. Dasar. Masih ada lagi nih Om J. Kalau mau tulis buku pelajaran, bagaimana kira-kira pangsanya ya? Buku pelajaran masih bagus. Masih banyak ya. Pangsanya meskipun banyak yang pakai LKS tetap masih bagus ya Om J? Masih bagus. Makanya cari penerbit yang oke, jangan eceh-eceh. Ya. Yang punya, kalau kita nggak masuk memasarkan, cari penerbit besar kayak penerbit Andi, penerbit Gramedia gitu. Tapi ya otomatis tulisan kita juga harus bagus. Kan ada tag and give. Kita pengen bukunya laku, tapi tulisan kita biasa-biasa aja. Ya kagak, orang kagak mau. Saya pengusaha nih. Saya lihat buku Anda punya nilai yang bagus, yang bisa dijual ke seluruh Indonesia. Pasti saya akan berupaya menerbitkan buku Anda sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena saya udah yakin buku yang Anda tulis itu bagus dan saya bisa mendapatkan keuntungan. Ujung-ujungnya keuntungan. Iya. Kayak Pak Agus tadi telepon. Harus ada ini ya, timbal balik. Nah, satu lagi nih Om J, ini kayaknya masih relevan nih. Bagaimana supaya tidak malas menulis? Oh, tidak malas menulis. Ya harus banyak baca, banyak berlatih. Kayak Bu Rifatun kayaknya mau nanya tuh, ada tangan di depan mau nanya. Ini masih ada lagi nih. Tadi disampaikan di paragraf awal menentukan pembaca. Nah, itu yang sulit menurut saya. Pertanyaannya, bagaimana mencari ide menulis paragraf awal untuk mendapatkan idenya tuh? Paragraf awal itu, ya, kan memang apa yang sulit dari menulis? Yang paling sulit itu memulai, terutama memulai paragraf awal. Kalau saya sih, karena mungkin udah terbiasa ya, mulai aja. Kalau dulu kan kita nulis, pada suatu hari, ibu-ibu pergi ke pasar. Kan pasti kalau dulu ngajarin anak-anak kan pada suatu hari kan, pakai pada mulu. Kalau sekarang kan langsung aja apa yang dilihat. Hari ini saya bertemu Ibu Rifatun. Ibu Rifatun sudah menunggu dan gelisah ingin bertanya. Tetapi admin belum bisa memberikan izin kepadanya untuk bersuara. Nah itu udah jadi tuh. Mulai. Itu aja apa yang dilihat, apa yang dibaca. Gitu. Sebentar ini. Ada lagi nggak? Kalau tidak ada... kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita foto dulu ya. Karena kita selesai mungkin sebelum. Ada yang mau nanya dulu, Mbak? Ada yang mau nanya dulu, mungkin? Ada itu. Silakan tuh yang ada udah ya? tangan tuh. Oke, silahkan. Mbak Eka mungkin bisa bantu di unmute. Buka. Ya, silahkan. Oh ya, sebentar Ibu. Cuma bisa 2 ya. Dengan Bu Iyah, ini udah saya unmute, tapi dari Bu Iyahnya kayaknya belum. Oh,
Yang ada siapa satu udah lagi. ada di chat. Udah ada di chat kok, Bu, pertanyaannya Bu Iya. Oh, udah ya. Oke, Iya. berarti udah disampaikan tadi yang belum, paragraf awal udah dijawab sama Om Ji juga. belum Ibu. Yang Ya, baru tadi. Bagaimana cara Mbak? menghilangkan? Oh, bagaimana cara menghilangkan? Menghilangkan rasa minder. Oh iya, bagaimana menghilangkan cara rasa minder ya Om J? Nah, Sebagai itu yang pemula tulisannya masih acak-acakan. saya juga Jadi nggak ngerasain pede itu. kan Ah, bagi. saya ngerasain. Swear, itu benar-benar apa? Saya ini kan guru TIK ya, nggak pernah tampil ke depan. Guru TIK itu orang biasa di belakang layar, nggak pernah tampilnya tipe akar, kayak ngisal-ngisal, UNBK, software gitu. Nggak pernah, dia nggak pernah berada di depan. Tapi ketika saya bertemu sama Pak Dedi, belajar public speaking sama Pak Namin, terus saya diyakinkan sama Pak Agus, saya jadi serius untuk percaya diri. Ternyata memang kita ini guru harus, kan kita udah berada di depan kelas ya, udah biasa ketemu anak-anak, jadi sekalian aja profesional gitu. Apalagi karena saya mungkin guru sekolah swasta ya, kalau guru swasta itu kan kalau dia nggak profesional nggak dibayar. Diganti sama guru-guru yang lebih muda, beda sama PNS. PNS mah mau pinter ngomong nggak pinter ngomong tetap digaji sama pemerintah. Jadi gitu Mbak, untuk percaya diri ya latihan, ngobrol di depan kaca. Kadang saya sama istri saya tuh, ayah ngomong apa sih? Tes. Orang ayah lagi nyoba, bisa nggak suara ayah bagus? Kalau menurut ayah sih udah bagus, kata mama. Suara ayah tuh terlalu cepet kayak orang kumur-kumur. Jadi ayah tuh kalau ngomong tuh agak dikasih ritme sedikit tuh, biar pendengar tuh enak dengerinnya. Kadang-kadang ayah tuh udah main kebut-kebut aja gitu. Kan orang itu kan nggak sama daya tangkapnya. Nah, kadang-kadang kita dapat masukan kayak gitu. Gitu ya Mbak ya. Percaya diri aja, insya Allah bisa. Saya perlu waktu 10 tahun. Iya. Ada lagi satu pertanyaan terakhir? Belum ada yang chat Ibu nih. Itu Belum aja tuh, ada. Bu Rifat-tun tuh. Belum Bu ada Rifat-tun lagi. Kalau tuh. tidak. Udah siap dengan hand-nya. Udah bertanya. Oh, Terima kasih Om C. Selamat ya, silahkan Bu Rifat. Salam. Oke, kemarin kami tidur tidak ngisi ngeblog. Ini hari ini sudah mulai memuncul karena banyaknya yang waktu-waktu yang belum sempat untuk menulis, ini kami sudah mulai lagi. Dan sementara kami tidak bertanya, menurut kami penjelasan dari Oke cukup jelas semuanya. Dan hanya saya pribadi yang belum bisa anjuran Oke menulis setiap hari apa yang akan dibuktikan itu belum. Ini ada baru mulai terima kasih atas penyemangatnya. Ini kami sudah mulai lagi untuk menulis. Gitu aja terima kasih Ibu. Sama-sama. Ya, sama-sama. Bu Mungkin Rifat yang tuh belajar bawa nulis aja pengingat dulu. semua ya. Gitu ya. Ya Om. Ada Pak Ahdi. Ahdi mau bertanya Ya, Mbak. silakan Mbak. Oke, ya monggo. Silakan Mbak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Silakan. untuk menulis di blog, untuk tema apakah kita harus memiliki satu ciri khas atau kita bisa menuliskan apa saja. Contohnya di blog saya itu ketika saya punya ide tentang metode mengajar atau tips, saya tulis, saya post di hari ini juga. Hari ini saya tiba-tiba punya cerita, saya postkan juga. Berikutnya saya punya tips lagi gitu. Jadi tidak tematik gitu. Apakah itu tidak apa-apa atau mending punya blog tertentu untuk tema berbeda-beda? Terima kasih. Iya. Pak siapa namanya tadi? Ahmad. Pak Hadi. Ahmad. Ahmad. Pak Hadi ya. Hadi. Pak Hadi. Gak apa-apa gado-gado kan nikmat. Apalagi kalau tanpa emping gitu ya. Tambah kerupuk lebih nikmat lagi. Jadi yang bentuknya gado-gado itu nikmat asal bisa ngolahnya. Saya juga gitu. Kita buat apa aja masukin. Cuman saran saya bikin beberapa blog. Saya punya beberapa blog gitu. Kalau misalnya untuk TIK pelajaran khusus pelajaran. Kalau misalnya
Misalnya Bapak Ibu senang cerita fiksi, bikin cerita fiksi gitu aja. Ntar lama-lama kita pilih-pilih sendiri kayak folder-folder gitu loh, Bu, Pak. Bikin folder-folder, ntar dipisah-pisah nih yang humor, cerita humor di situ. Kalau sekarang nggak apa-apa, gaduh-gaduh nggak apa-apa. Ntar lah, kalau udah lama, sekarang kan kumpul-kumpul aja mendokumentasikan apa yang kita sukai, apa yang kita kuasai. Ntar ketemu sendiri kok passionnya. Saya juga dulu awalnya kayak Bapak gitu, apa aja ditulis. Gitu. Bahkan kalau dapet ilmu baru saya tulis. Tapi lama-lama ketemu, oh ini ternyata gini. Nanti ketemu sendiri insya Allah. Ya Pak ya, bikin kayak gado-gado, makin Siap, enak. Pak, makasih. Iya, tulisannya sedap. Siap. Makasih Pak. Yo. Oke. Kalau tidak ada, saya akan teruskan ke informasi mengenai IC dan terima kasih supportnya untuk semua yang sudah mendukung dan bisa kunjungin ke sosmed IC untuk saling update informasi dan YouTube-nya juga subscribe supaya kita selalu terupdate di komunitas kita, saling menyemangati dan sekali lagi mengingatkan untuk e-sertifikatnya, komitmen kita semua untuk mengikuti sesi menulis dan membuat satu artikel di setiap minggu di blognya. Ini adalah persyaratan untuk mendapatkan e-sertifikat. Sampai di sini kita ketemu lagi untuk di sesi berikutnya. Sebelumnya kita foto dulu, saya akan stop sharing. Iya. Ya. Dan nanti di kameranya dibuka semua supaya kita bisa melihat. Hitungan ketiga, Mbak Eka, 1, 2, 3. Lagi, sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, udah. Oke, terima kasih semua. Sampai ketemu di sesi menulis berikutnya. Makasih Om Jem, Mbak Kapri, dan Sama-sama, Mbak Melani. Terima kasih Om J. Terima kasih Mbak Melani. Selamat Mbak malam. Melani, terima kasih Eka. Terima kasih, kasih Mbak Eka. teman-teman, Mas Dada, Mbak Dahlia. Semuanya. Ya, Melani Kusumawati. yo sama-sama. Iya. Mbak Melani. Allah nanti nulis. Iya. Oh iya. Ya. Tunggu Mbak Ira. Sampai ketemu Ya, di WA Sampai Group. ketemu ya. Tetap aktif di Om WA. Jaya, bukunya Ya. udah sampai. Ya, terima kasih Oke, saling sama-sama. menunjuk. Mohon maaf Oke, kalau ada yang belum Selamat sampai ya. malam. Ya. Ada beberapa